Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Aldiana, NIM 1914080046 dari jurusan Tadris IPA Fisika B. Di sini saya akan memenuhi tugas biofisika, yaitu tentang review materi biofisika. Materi yang pertama yaitu tentang sel sebagai unit terkecil. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel pertama kali diobservasi dan diidentifikasi oleh fisikawan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Kemudian dua ilmuwan Jerman, Schwann dan Schleiden, mengemukakan prinsip dasar baru pada tahun 1893. Teori mengenai sel terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama, semua makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih. Yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Yang ketiga, sel-sel lainnya berasal dari proses penggandaan replikasi sel yang telah ada sebelumnya. Materi yang kedua yaitu tentang sel prokariotik dan sel eukariotik beserta komponennya. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel. Karakteristiknya yaitu yang pertama, ukuran sel berkisar antara 10 sampai 100 mikron. Yang kedua, struktur sel yang kompleks, organel sel dan multiseluler. Yang ketiga, reproduksi secara mitosis tubuh maupun meiosis. Dapat bersifat autotrof atau heterotrof. Yang berikutnya yaitu komponen sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat selektif, permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Yang berikutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung beberapa zat yang koloid. Yang ketiga yaitu tentang inti sel atau nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Yang keempat, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel. Yang kelima, ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Materi berikutnya yaitu tentang struktur sel tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar yang membungkus sel tumbuhan. Yang kedua, membran sel atau membran plasma. Baik sel tumbuhan maupun sel hewan memiliki membran sel atau membran plasma. Yang ketiga ada sitosol. Sitosol merupakan bagian dari sitoplasma tetapi tidak termasuk organel. Yang keempat, inti sel atau nukleus. Inti sel dibungkus oleh dua lapis membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Yang kelima ada ribosom. Bentuk dari ribosom ini sangat kecil, diameternya 20 sampai 25 nm. Secara kimiawi, ribosom disusun oleh asam ribonukleat, ribosom rRNA. Yang ketujuh, badan Golgi. Struktur badan Golgi berbentuk tumpukan kantung-kantung pipih yang sangat kompleks dan pada bagian dalamnya terdapat ruang-ruang kecil. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur sel hewan. Terbagi menjadi 6. Yang pertama, membran sel. Berfungsi untuk mengatur keluar atau masuknya setiap zat dalam tubuh hewan tersebut. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma ini akan memiliki fungsi yang penting juga bagi tubuh hewan untuk mencairkan segala sesuatu termasuk sel yang ada di dalam tubuh hewan. Yang ketiga, retikulum. Bentuknya mungkin akan mirip benang dan jumlah yang banyak. Yang keempat, mitokondria. Menjadi organel yang terbesar dalam tubuh hewan.
Yang kelima, mikrofilamen. Jenis ini adalah organel pada sel yang ada di setiap hewan, namun jenis ini akan terbentuk melalui protein yang memiliki nama aktin dan miosin. Yang keenam, lisosom. Bentuknya sama seperti sebuah kantung yang memang terikat pada membran dalam sel. Materi berikutnya yaitu tentang struktur dan fungsi organ-organ sel. Yang pertama, pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Yang berikutnya yaitu struktur sel. Struktur sel terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu membran sel. Membran sel merupakan satu selubung terluar dari sitoplasma. Membran sel ini bersifat cair dan fluida. Yang kedua yaitu sitoplasma, merupakan suatu cairan yang berada di dalam membran plasma. Selain inti sel tersusun atau atas sitosol atau berbentuk seperti gel untuk bersifat koloid. Inti sel merupakan suatu bagian yang paling mencolok di sel dan dibatasi oleh membran inti. Fungsi sel adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur proses oksigen. Yang kedua, merupakan tempat terjadinya replikasi DNA dan transkripsi. Yang ketiga, mengendalikan proses metabolisme sel. Yang keempat, menyimpan informasi genetik atau DNA. Organ-organel sel. Yang pertama ada ribosom, tersusun dari RNA dan protein. Yang kedua, retikulum endoplasma, terdiri atas dua jenis. Yang pertama itu RE kasar dan RE halus. Yang ketiga, badan Golgi, bentuk tumpukan kantung-kantung pipih yang bermembran tunggal. Yang keempat, mitokondria, merupakan suatu organel membran pada yang ganda yang berperan untuk berespirasi seluler. Yang kelima, lisosom, merupakan suatu kantung bulat membran tunggal. Yang keenam, peroksisom, memiliki bentuk kantung bulat dan membran tunggal. Yang ketujuh, sentrosom, terdiri dari dua sentrol yang terbentuk dari protein mikrotubulus. Yang berikutnya, membran plasma, dua lapis fosfolipid dengan protein dan rantai karbohidrat. Yang selanjutnya, dinding sel adalah pelapis terluar setelah membran sel pada beberapa bakteri, sel tumbuhan, dan jamur. Yang selanjutnya, plastida, berperan sebagai pembuat dan penyimpan berbagai senyawa kimia yang dibutuhkan oleh sel. Yang selanjutnya, vakuola memiliki ukuran yang besar dan terlihat mencolok. Yang selanjutnya, vesikula, merupakan suatu kantung membran tunggal yang bermanfaat sebagai penyimpan atau transport zat di sel. Sekian cukup penjelasan dari saya tentang sel pada materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.